Ali Zainal Abidin cucu Rasulullah dengan uangnya, dengan harta yang dimilikinya, dia beli budak pada saat itu. Bulan Ramadan dididik sama dia. Puasa sama-sama, buka puasa sama-sama, mendaras Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Di akhir Ramadan, ketika malam takbir, dia bebaskan budak-budak itu. Bentuk pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa tersanjungnya, gembiranya budak-budak pada saat itu. Karena apa dia bebaskan budak-budak itu? Karena juga dia ingin Allah bebaskan dia dari api neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ikhtassa syahra Ramadan bi fadilati siyam min baini sa'iri syuhur wa fataha fihi abwab al-jinan bima fiha min as-sururi wal hubur wa hayyaha likulli muwahhidin syakur wa aghlaqa fihi abwab an-niran wa addaha likulli musyrikin kafur. أحمده سبحانه وهو أحق محمود وأعظم مذكور وأشكره على نعم تتجدى بالرواح والبكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف كل مشرك كفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل داء إلى الخيرات ومحذر من الشرور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله الذين هم للاهتداء نجوم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنه قد نزل بساحتكم شهر كريم خصه الله على سائر الشهور وأنزل فيه القرآن العظيم وفرض صيامه شكرا على هذا الفضل العميم وجعل صيامه أحد مبادئ الإسلام التي لا يقوم على غيرها ولا يستقيم وسن لكم قيامه نبيكم الكريم. هذا شهر البركات، هذا شهر إجابة الدعوات، هذا شهر إقالة العثرات، هذا شهر مضاعفة الحسنات، هذا شهر إعتاق الرقاب، هذا شهر لا يعادله سواه من الأوقات. الحسنة فيه بألف حسنة فيما سواه والفريضة تعدل 70 فريضة لمن تقبل منه مولاه. ألا وإن شهرا عظمه الرحمن فاستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فاغتنموه الغنائم قبل الفوت. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan yang Rasulullah katakan syahrun du'itum fihi ila diyafatillah wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah, anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah wa amalukum fihi makbul. Bulan ketika kalian diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan olehnya. Nafas kalian, nafas kita dihitung tasbih, doa kita dikabulkan Allah, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dikhususkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa dan berbuat amal-amal kebajikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam khutbahnya ketika menyambut bulan Ramadan banyak menjelaskan
sisi muamalah akhlak yang mulia. Antara lain beliau mengatakan siapa yang meringankan pekerjaan pegawai atau pembantunya di bulan ini, khaffafallahu alaihi hisabah, Allah akan ringankan hisabnya pada yaumul qiyamah kelak. Waqiru kibarakum, muliakan orang-orang tua kalian, warhamu sigarakum, sayangilah yang muda. Yang sudah berkeluarga sebaiknya kalau belum sempat, kita sempatkan di awal-awal Ramadan ini untuk mengunjungi orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita ziarah, kita doakan mereka. Kerabat saudara dari ibu kita masih hidup, kita kunjungi. Saudari bapak kita masih ada, kita kunjungi. Ini akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, akhlak mulia. Sehingga saya katakan nanti kalau suatu saat kita sudah tua, kita punya keponakan 10 misalnya, atau lebih dari 10. Bulan ini kita sakit, seminggu dirawat di rumah sakit, 4 bulan kemudian masuk lagi di rumah sakit, dirawat lagi, bisa sampai 1 bulan. Dari 10 bahkan lebih keponakan kita itu boleh jadi yang selalu siap, yang selalu membantu kita, perhatian kepada keluarga cuma 2 dari 10 atau lebih keponakan kita. Yang lain cuek-cuek saja, cuek-cuek saja. Dan itu kita bisa saksikan. Bahkan ada saudara sekandung, sebapak, minimal sebapak, walaupun ibunya beda, meninggal, saudaranya tidak datang, tidak takziah kepada keponakannya, anak-anak saudara kita. Ini kenyataan yang kita hadapi di tengah-tengah umat Rasulullah. Man hassana minkum fi hadha syahri khuluqahu, barang siapa yang memperindah akhlaknya di bulan ini, di bulan Ramadan, dia akan berhasil. Kana lahu jawaz ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam, nanti dia akan berhasil melewati sirat, jalan yang pasti akan kita lewati pada hari kiamat, ketika banyak kaki-kaki manusia tergelincir di sana. Banyak kaki-kaki manusia tergelincir di sana. Karena apa? Iman yang kita rusak, amal kita, kebaikan kita ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang takwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dia jawab, "Na'am ya Allah, kami siap berpuasa ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang sudah kami kenal, yaitu di bulan Ramadan. Kami capek, kami lawan hawa nafsu, ibtigha'a wajhik, demi mencari ridhamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ini zikir doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita banyak mengulang-ulangnya di bulan Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mengharapkan ridhamu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami berlindung dari murkamu dan api neraka. Engkau Maha Pengampun. Fa'fu anna, maafkan kita, maafkan kami ya Allah. Allah Maha Pengampun. Setiap hari kita melakukan kesalahan-kesalahan, tapi Allah tutup aib-aib kita. Maka perbaikilah akhlak di bulan ini. Tadi antara lain wakiru kibarakum, muliakan orang-orang tua kita. Orang tua kita sudah tidak ada mertua, datangi. Minimal kalau di luar kota kita, jauh dari rumah kita, kita telepon, kabarkan gitu. Dan kalau yang punya uang, bawakan mereka makanan, minuman segar, sirup yang bagus, korma yang bagus untuk mereka iftar. Apalagi kerabat bapak ibu kita yang sudah tidak lagi bekerja, pensiun. Nikmat-nikmat Allah begitu banyak. Rasulullah dicatat dalam sejarah mengalami bulan Ramadan cuma 9 tahun saja. Karena kewajiban ini, kewajiban puasa, adanya di periode Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah.
Jadi Nabi hanya mengalami 9 kali saja, 9 tahun Ramadan, 9 kali puasa Ramadan. 9 tahun Rasulullah mengalami bulan Ramadan itu, 8 kalinya cuma 29 hari. Cuma 1 kali yang 30 hari. Itu dicatat dalam fikih dan sejarah. Dan kita di sini kebanyakan 30. Padahal untuk ru'yah ahlinya banyak, mudah dilakukan, tinggal diumumkan kapan awal Ramadan dan kapan akhir Ramadan, Idul Fitri, hari lebaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat juga dalam sejarah cicit Rasulullah yang sering saya ceritakan, Ali Zainal Abidin, orang yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Kita belum tentu ini. Dalam bulan Ramadan sekalipun belum tentu kita menghatamkan Al-Quran. Beliau baik Ramadan atau di luar Ramadan setiap 3 hari sekali dia hatam Al-Quran. Jadi rata-rata 10 juz dia membaca Al-Quran. Badan sehat, kuat, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan beliau punya uang. Beliau pada saat itu dengan uangnya, harta yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada dia, dia beli budak-budak. Banyak budak dia berikan, dia beli pada saat itu. Kita bisa lihat di HP kita, belum lama saya lihat juga di Afrika, tahun 80-an baru selesai ada perbudakan itu. Di Indonesia juga kita dijajah, diperbudak pada saat itu, diperjualbelikan manusia, disiksa mereka. Dan Islam mengharamkan ini. Rasulullah mengatakan, man fattara minkum sa'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna naqdiru ala dhalik, tidak semua kami sanggup ya Rasulullah. Ingin kami beramal di bulan yang agung ini, mudha'afatus shawab, bulan di ketika amal-amal kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menjawab, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, bentengi diri kalian dari api neraka, dari murka Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita beramal di bulan ini dengan sebiji kurma. Bahkan Rasulullah mengatakan setengah biji kurma itu. Beramal, baca Al-Quran, muliakan orang tua, ringankan pekerjaan pegawai kita, pembantu kita. Itu amal-amal yang disukai khususnya di bulan Ramadan ini. Ali Zainal Abidin cicit Rasulullah, dengan uangnya, dengan harta yang dimilikinya, dia beli budak pada saat itu. Bulan Ramadan dididik sama dia, puasa sama-sama, buka puasa sama-sama, mendaras Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Di akhir Ramadan, ketika malam takbir, dia bebaskan budak-budak itu. Bentuk pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa tersanjungnya, gembiranya budak-budak pada saat itu. Karena apa dia bebaskan budak-budak itu? Karena juga dia ingin Allah bebaskan dia dari api neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, kaum muslimin yang muda-muda itu, ittaqullah. Kita lihat yang masih muda sekarang usia 30 tahun, 30 tahunan, lihat itu adik-adik kita, tetangga kita, kerabat kita yang ketika kecil sekarang usia 7-8 tahun, puasa kuat, baca Al-Qurannya rajin, hadir di TPA. Nanti ketika jadi anak muda, banyak yang tertipu, tergoda dengan teman-temannya, tidak lagi baca Al-Quran, tidak lagi salat, tidak lagi menghadiri majlis ilmu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena teman terpengaruh. Wal iyazubillah, di bulan puasa kita sedang lapar, sedang haus, dia enak-enakan minum di pinggir jalan, merokok di kantor, di samping rumah kita, di depan sekolah, tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mereka, ibu mereka tanggung jawab itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian, ini perintah dari Allah, la'allakum tattaqun. Puasa mengajarkan kita supaya kita takwa.
diawasi atau tidak diawasi oleh pengawas, oleh polisi, tetap kita akan muslimin, kaum muslimin yang diajar oleh Rasulullah untuk berlaku jujur. Kita haus luar biasa, lapar luar biasa, ada makanan segar, enak, lezat di rumah kita, tetap karena ada takwa kita tahan semua itu. Ada istri kita yang halal, khusus di bulan Ramadan Allah larang untuk melakukan ittisal al-jinsi, hubungan suami istri, kecuali nanti di malam hari. Karena apa? Ada rasa takwa. Tapi anak-anak muda tadi, anak-anak gadis yang sekarang sudah jadi pemudi, dulu ketika kecilnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, Masya Allah rajin ke masjid, ke musalla, ikut pengajian di sana sini, terpengaruh dengan temannya, akhirnya diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan di bulan ini, dia tidak mau, malas. Yang Rasulullah berlindung dari sifat malas ini. Kalau kita tidak bisa berdoa panjang-panjang, minimal tadi yang diajarkan sama Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkan kami ya Allah, kami banyak salah. Yang punya uang keluarkan uangnya, beri makan mereka yang iftar, yang sedang berbuka. Mampu sehari 5.000 rupiah, keluarkan 5.000 rupiah. Cuma sanggup selama sebulan ini cuma setengah kilo tamar, korma, keluarkan itu. Amal-amal yang cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kami sanggup, saya sanggup mengeluarkan 2 juta per hari selama sebulan di bulan Ramadan. Ada teman saya yang saya kenal dari Jambi itu, belum lama saya kenal, dia kemarin sudah jalan membawa rombongan dari Jambi sebulan full sampai Id nanti umrah, melaksanakan umrah. Pada saudara-saudara kita itu yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini, bagus. Tapi tanya, apakah mereka sudah menitipkan makanan, minuman, uang untuk kerabatnya berbuka? Dia enak-enakan di depan Ka'bah, doa, menangis, ziarah kepada Rasulullah. Tetangganya kelaparan, pura-pura bodoh. Keponakannya putus sekolah, dia tidak bantu untuk memuaskan ibadah yang sifatnya pribadi, dan itu dilakukan kadang-kadang bukan umrah pertama, bukan umrah kedua, tapi berkali-kali, karena mereka merasa punya uang ratusan. Kita di Indonesia, dan saya tahu ada 1-2 orang yang mengeluarkan uang zakatnya 1 miliar beberapa tahun yang lalu, terlihat di televisi beritanya, itu diketahui se-Indonesia. Padahal dibandingkan dengan uang yang dimilikinya tidak seberapa. Dia punya miliaran rupiah, puluhan miliar, bahkan bisa lebih dari 1 triliun. Keluarkan harta kalian. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga diberkahi usia kita, diberkahi amal kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui amal kita ini sedikit, kita melakukannya tidak serius, bahkan kita melakukannya dengan sifat riya, ingin dipuji oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga sifat-sifat tercela itu dijauhkan oleh Allah dari kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصدق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة